Saudara-saudara, menurut data arkeologis dan etnografis, masyarakat masa silam nenek moyang kita itu, kalau ingin memilih seorang pemimpin, maka dipakailah konsep primus inter pares. Apa itu primus inter pares? Primus inter pares adalah mencari yang terutama di antara yang terutama. Jadi, masyarakat masa silam, terutama pada masa prasejarah dan menyambung awal sejarah Indonesia, jika ingin mencari seorang datu atau lani, atau akhirnya menjadi rakai pada masa Mataram kuno itu, mereka mengamati orang-orang yang penuh wibawa dalam masyarakatnya. Orang-orang yang mempunyai kemahiran dalam berbagai hal, misalnya strategi dalam menghadapi musuh, karena perang antar kelompok mungkin masih kerap kali terjadi di masa silam. Atau juga orang-orang yang mempunyai ladang yang paling luas, yang subur, menghasilkan banyak makanan. Orang-orang juga yang mempunyai banyak pengikutnya. Orang-orang yang perintahnya selalu diperhatikan, diapresiasi oleh para pengikut tersebut. Jadi berdirilah misalnya ada 3 orang yang dianggap yang terutama. Nah, warga masyarakat lalu mencari yang paling utama di antara 3 yang utama itu. Itulah prinsip primus inter pares. Maka apa patokannya? Tentu saja para rama kalau di desa itu, dan juga penduduk desa atau dusun, tentu waktu itu masih penduduk Wanua ya, itu mempunyai sejumlah patokan sehingga akhirnya terpilih satu yang paling istimewa. Antara lain patokannya, dia mempunyai keberanian ketika melakukan perburuan, atau mereka mempunyai bukti pernah menaklukkan beberapa musuh dalam suatu pertempuran. Dia yang dikenal di beberapa dusun tetangga, sampai dicek sejauh mana nama dia itu diperhatikan oleh dusun-dusun tetangganya. Dia yang mempunyai wibawa yang paling tinggi. Dan terus sampai diurut, dia yang mempunyai, karena masih prinsip inter pares, dia yang mempunyai kerabat yang paling banyak. Dia yang mempunyai harta yang paling banyak. Harta masa itu adalah ternak ya, dan juga luas ladang, dan juga mungkin benda-benda perunggu yang diperoleh dengan barter. Akhirnya terpilihlah satu. Dia menjadi primus inter pares dengan gelar datu, rama atau rakai atau lani dan sebagainya, tergantung di wilayah mana dia hidup. Selama dia memimpin, si datu ini wajib membahagiakan rakyatnya, wajib memberi perlindungan pada warganya. Ada suatu bukti bahwa datu yang memimpin itu mengadakan pesta jasa, mengadakan Feast of Merit. Pada masa itu diadakan libur ya, dalam masa sekarang ya. Libur tidak bekerja 3 hari bagi seluruh warga kampungnya untuk mengadakan makan bersama, pesta bersama. Dengan tentu saja dengan hasil bumi dari milik si datu, si primus inter pares itu, dengan memakan daging ternak milik si datu. Tergantung kekayaan si datu itu sampai sejumlah apa. Bisa libur itu 3 hari, bisa seminggu, tergantung. Dan Feast of Merit itu tergantung juga, bisa diadakan tiap tahun, bisa diadakan setahun 2 kali, dan seterusnya. Pokoknya selama dia memimpin ada kegiatan pesta jasa namanya. Saudara-saudara, akhirnya si pemimpin itu wafat dan warga desanya mengenang
kehadiran dan kebijaksanaan serta arahan bimbingan dari pemimpin yang baik itu. Lalu warga desa itu bersama-sama mendirikan monumen peringatan di lereng-lereng gunung, di tempat-tempat tinggi yang layak sebagai tempat persemayaman arwah leluhur. Pada masa prasejarah tentu saja monumen peringatan itu adalah megalitik, kumpulan menhir, kumpulan punden berundak, batu dakon, dan seterusnya. Pada masa sejarah ketika budaya Hindu-Buddha sudah masuk, maka yang didirikan adalah candi pendarmaan dan lengkap dengan arca perwujudan si pemimpin itu, si raja itu, dipasang di bilik candinya. Terjadilah proses pemujaan pada arwah leluhur. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah prinsip demokrasi pemilihan langsung dari masa silam itu terus dipertahankan oleh nenek moyang kita. Dan kita sudah mengenal lebih dulu konsep pemilihan langsung itu didasarkan pada primus inter pares. Kita memilih pemimpin yang baik, tetapi kita memilih yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Terima kasih.